Bagaimana meningkatkan seluruh hidup Anda? Cari tahu apa yang membuat Anda bahagia. Menilai apa yang perlu diubah. Lakukan perubahan yang sehat. Pernahkah Anda melihat ke belakang selama beberapa minggu, bulan, atau tahun terakhir dan melihat masalah atau kesalahan terus-menerus yang terus bermunculan dalam hidup? Pernahkah Anda berada di jalan buntu dan tidak tahu bagaimana keluar darinya? Anda tidak sendiri. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, entah karena kurang pengalaman, kurang percaya diri, atau kurang penasehat atau mentor yang bisa menemani kita di jalan yang benar. Tetapi hal baiknya adalah Anda tidak perlu mengulangi kesalahan ini dalam hidup Anda. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah diri sendiri dan hidup Anda serta belajar dari kesalahan saat itu terjadi. Metode 1. Cari tahu apa yang membuat Anda bahagia. 1. Temukan gairah Anda. Ketika Anda menjalani kehidupan yang Anda cintai, Anda tidak perlu memperbaiki apapun. Saat Anda tidak merasa bersemangat, kembalilah ke nol dan pikirkan tentang apa yang perlu Anda lakukan untuk menjalani hidup yang utuh dan bahagia. Ambil selembar kertas dan pena dan lakukan latihan berikut. Dalam pekerjaan Anda, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa kamu di sini? Pikirkan tentang tujuan hidup Anda saat ini dan variabel yang telah membantu Anda mencapai posisi Anda saat ini. Buat daftar 20-50 hal yang membuat Anda bahagia. Apa hal terbaik yang pernah terjadi padamu? Sebutkan 5 hal yang Anda sukai tentang diri Anda. Tuliskan 3 kualitas atau karakteristik yang digunakan orang lain untuk mendeskripsikan Anda. Apa mimpimu ketika Anda telah menjawab semua pertanyaan di atas? Ucapkan semuanya. Bagaimana Anda bisa menyeimbangkan tujuan Anda saat ini untuk mencapai impian Anda? Bagaimana seseorang bisa dikelilingi oleh hal-hal bahagia? Bagaimana Anda dapat menunjukkan kualitas atau kemampuan positif Anda kepada orang lain? 2. Pertimbangkan kapan dan bagaimana Anda kehilangan gairah. Sekarang setelah Anda memahami hal-hal yang membuat Anda bahagia, renungkan hidup Anda dan coba cari tahu mengapa Anda kehilangan gairah. Misalnya, terkadang kita memiliki cita-cita dan keinginan yang tidak sesuai dengan cita-cita dan keinginan orang tua atau keluarga kita. Kita bisa meninggalkan nafsu kita untuk menyenangkan orang lain. Mungkin sementara membuat kita bahagia, tetapi pada akhirnya membuat kita tidak bahagia karena hasrat utama kita bukanlah kepuasan. Pertimbangkan kemungkinan lain, mungkin Anda memiliki hasrat untuk membantu orang lain bahkan sebelum kuliah. Namun ketika Anda lulus dan masuk ke dunia kerja yang sibuk, Anda kehilangan gairah karena harus mencari uang dan membayar semua tagihan. 3. Jangan meremehkan nilai-nilai komunitas dan temukan posisi optimal Anda di dalamnya. Ini akan menempatkan Anda pada spiral kesuksesan saat Anda mencapai manfaat terbesar yang dapat Anda bawa ke dalam hidup Anda, baik secara sosial maupun moral. Prioritaskan keuntungan daripada urgensi. 4. Rangkul semangat dan nilai kemanapun hidup membawa Anda. Seperti yang mungkin sudah Anda duga, ketika Anda mulai memprioritaskan aspek lain atau kurang penting dalam hidup Anda daripada hal-hal yang benar-benar membuat Anda bahagia, Anda kehilangan gairah. Anda bisa memperbaikinya memprioritaskan hal-hal positif atau merencanakan hari Anda penuh dengan hal-hal yang secara alami membangkitkan emosi positif akan membuat Anda merasa lebih positif. Penelitian menunjukkan bahwa memprioritaskan gelombang positif ini lebih efektif daripada berjuang terus-menerus untuk mencapai kebahagiaan. Simak daftar hal-hal yang bisa membuat Anda bahagia. Pikirkan tentang bagaimana Anda bisa lebih aktif dan gabungkan beberapa hal atau aktivitas ini ke dalam rutinitas harian Anda. Dengan begitu Anda bisa terlibat dalam aktivitas yang mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian di setiap kesempatan. Misalnya, jika Anda menyukai alam, Anda dapat mengatur jalan pagi atau sore hari bersama anjing, pasangan, atau teman Anda. 5. Nikmati saat ini. Hiduplah di masa sekarang, bukan masa lalu atau masa depan.
Menyesali masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan hanya akan menghalangi Anda untuk menikmati masa kini. Jadilah aktif dan buat diri Anda bahagia dengan berfokus pada saat ini. Luangkan waktu Anda setiap hari dan cobalah untuk fokus pada lingkungan Anda. Ambil beberapa napas dalam-dalam dan santai. Pikirkan tentang lingkungan Anda dan sensasi tubuh Anda di sekitar Anda. Apa yang Anda lihat, cium, atau dengar? Bagaimana tubuhmu? Terus tarik napas dalam-dalam dan amati semua yang terjadi. Metode 2. Penilaian kebutuhan akan perubahan. 1. Santai saja. Meningkatkan seluruh kehidupan adalah proyek yang sulit. Ketahuilah bahwa perubahan signifikan tidak dapat diterapkan dalam semalam. Mengubah satu kebiasaan buruk saja bisa sangat sulit. Jangan berkecil hati jika Anda hanya dapat mengambil langkah-langkah kecil. Ingat, langkah pertama menuju perubahan yang berarti adalah mengetahui di mana letak masalahnya. Menjadi diri sendiri dan menyadari perilaku Anda sendiri adalah cara yang bagus untuk mengatasi masalah. Mulai dari yang kecil untuk membangun kepercayaan diri dalam proyek yang meningkatkan kehidupan ini. Pilih satu hal pada satu waktu untuk diperbaiki. Fokus pada hal itu sampai sesuatu berubah, lalu lakukan hal lain. Anda akan menemukan bahwa perubahan positif awal dapat memicu lebih banyak tanpa banyak usaha. 2. Waspadai perilaku bermasalah. Untuk meningkatkan kehidupan Anda perlu mengendalikan faktor-faktor yang membuat Anda tetap dalam kebiasaan ini. Sulit untuk mengakui bahwa kita menahan diri untuk tidak bahagia. Namun, dengan mengakui hal ini, Anda dapat memberdayakan diri sendiri, karena hanya Anda yang dapat melakukan perubahan dan meningkatkan kehidupan Anda. Pikirkan tentang perilaku umum yang Anda lakukan yang menyebabkan Anda tidak puas dengan kehidupan. Orang yang selalu tidak bahagia cenderung memiliki kebiasaan yang sama. Kebiasaan tersebut antara lain, selalu posisikan diri Anda sebagai korban, menggunakan alkohol, obat-obatan, makanan, seks, atau perilaku adiktif lainnya untuk menyelesaikan masalah. Rasanya tidak berdaya untuk mengubah keadaan emosi Anda, mengabaikan kesehatan Anda, memiliki hubungan yang tidak stabil. 3. Tanyalah diri sendiri apakah pikiran Anda membuat Anda murung. Memiliki pikiran negatif sekali waktu dalam hidup adalah sesuatu yang wajar. Namun jika Anda selalu merasa kecewa dengan hidup, mungkin pola pikir Anda lah akar permasalahannya. Apa yang berkecamuk di dalam kepala sepanjang hari akan memiliki kekuatan untuk melemahkan dan membuat Anda merasa tidak berdaya untuk memperbaiki hidup. Berikut ini adalah 8 pola pikir negatif dari orang-orang yang selalu merasa tidak bahagia. Apakah Anda merasakan salah satu dari hal berikut? Kata-kata yang menunjukkan Anda sudah menyerah sebelum bertanding, aku tidak mampu, atau aku tidak sebaik itu, menyesali masa lalu dengan cara negatif, mengingat atau mengenang kembali peristiwa buruk atau menyedihkan yang pernah terjadi dalam hidup. Selalu menantikan yang terburuk, memandang semua situasi secara negatif atau memandang hidup dengan perilaku pesimis, meremehkan diri sendiri dibandingkan orang lain, selalu memandang orang lain lebih menarik, lebih kaya, atau memiliki hidup yang lebih baik, selalu menempatkan diri sebagai korban, memandang diri sendiri lemah atau tidak mampu menangani orang atau situasi yang sulit. Tidak bisa memaafkan diri sendiri, berkubang dengan rasa bersalah atas kesalahan di masa lalu, menyalahkan orang lain atas kemalangan Anda, sangat takut mengalami kegagalan atau berbuat salah, menetapkan standar tinggi yang tidak masuk akal atau terlalu perfeksionis. 4. Periksa hubungan Anda. Jika Anda tidak puas dengan kehidupan Anda saat ini, periksa lingkaran sosial Anda. Idealnya, Anda akan dikelilingi oleh orang-orang yang positif, membangkitkan semangat, dan menghargai nilai Anda sebagai pribadi. Hubungan seperti itu penting untuk membuat hidup bahagia. Tetapi jika hubungan tersebut benar-benar membuat Anda lelah, menurunkan motivasi Anda, atau bahkan menyebabkan Anda melanjutkan kebiasaan tidak sehat, Anda harus mengevaluasi kembali jenis hubungan tersebut.
Bahkan sebagai orang dewasa, Anda perlu bertanggung jawab atas peran Anda dalam hubungan yang beracun ini. Tidak peduli apa yang Anda yakini, Anda memiliki kekuatan untuk membebaskan diri. Jadi jika Anda memilih untuk tetap berada dalam hubungan seperti itu, Anda harus menyadari bahwa Anda mengorbankan kesejahteraan Anda sendiri. Metode 3. Lakukan perubahan yang sehat. 1. Meningkatkan kesehatan fisik. Jika Anda mengabaikan kesehatan Anda akan sulit menikmati hidup. Kebiasaan makan dan tidur yang tidak tepat serta kurangnya aktivitas fisik menyebabkan kondisi fisik yang buruk dan obesitas. Mengabaikan kesehatan Anda juga dapat menyebabkan depresi, kecemasan, dan bahkan penuaan dini. Buat perubahan positif dalam kesehatan Anda untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan hidup Anda. Coba yang berikut ini, makanlah makanan yang seimbang. Berolahraga secara teratur dan tidur. Pertahankan berat badan yang sehat. Berhenti merokok. Batasi konsumsi alkohol. Kunjungi dokter Anda secara teratur. 2. Cari bantuan psikologis untuk perilaku adiktif. Penyalahgunaan zat, kecanduan judi, atau kecanduan seks bisa sangat sulit diatasi tanpa bantuan profesional. Ambil langkah pertama untuk menghilangkan perilaku tidak sehat ini dengan berkonsultasi dengan psikolog. 3. Kembangkan sikap positif. Jika Anda bangun setiap pagi dan berpikir hidup ini menyebalkan, lama-kelamaan Anda akan mempercayainya. Ubah cara Anda melihat dan menjalani dunia dengan membuat perubahan kecil ini. Ucapkan selamat kepada diri sendiri atas setiap kesuksesan, sekecil apapun. Jadilah penggemar terbesar Anda. Alih-alih mengatakan saya tidak bisa, katakan saya bisa. Harap bersabar. Anda membuat ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya saat Anda mengharapkan hasil maksimal dalam kerangka waktu yang tidak realistis. Berikan waktu hidup Anda untuk tenang. Fokus pada perubahan positif yang Anda buat setiap hari. 4. Perhatikan pola pikir. Pikiran negatif menghasilkan suasana hati yang negatif sedangkan pikiran positif menghasilkan suasana hati yang positif. Perhatikan saat pikiran negatif muncul dan coba ubah pikiran tersebut menjadi pikiran yang lebih realistis dan positif. Ubah pikiran Anda dengan melakukan hal berikut. Sesuaikan dengan pikiran negatif atau melemahkan dengan mengikuti pikiran Anda sendiri. Jika Anda menemukan diri Anda berpikir negatif, ubah pikiran Anda menjadi sesuatu yang lebih realistis atau bermanfaat. Misalnya, wawancara itu menyebalkan. Saya tidak bisa mendapatkan pekerjaan ini dapat diubah menjadi saya tidak akan mengetahui hasil wawancara selama beberapa hari. Siapa tahu, mungkin saya lebih baik dari yang saya kira. Aku harus bersabar dan menunggu. 5. Terima kasih untuk. Alih-alih berfokus pada kekurangan atau hal-hal yang tidak Anda sukai dalam hidup, bersyukurlah atas hal-hal yang membuat Anda merasa bahagia, seperti rumah untuk ditinggali, teman yang perhatian, dan pekerjaan yang menyenangkan. Buatlah jurnal rasa syukur. Ini bisa berupa buku harian konvensional atau aplikasi smartphone. Usahakan untuk menuliskan hal-hal yang Anda syukuri beberapa kali dalam seminggu. Hal-hal ini dapat meliputi sesuatu yang Anda pikir akan menjadi bencana pada hari itu, tetapi ternyata tidak, sesuatu yang Anda tidak bisa hidup tanpanya, atau orang-orang yang telah banyak membantu Anda. 6. Jaga dirimu baik-baik. Beristirahatlah secara teratur. Hidup menjadi tidak memuaskan ketika kita hanya menggunakan setiap detik untuk terus berpacu dengan waktu. Luangkan waktu untuk diri sendiri dan lakukan sesuatu yang memberi Anda kedamaian. Menjaga kesehatan pikiran Anda akan mendukung kewarasan Anda. Cobalah melakukan aktivitas yang mengurangi stres setiap hari. Kegiatan ini bisa berupa membaca novel, bermain dengan hewan peliharaan, meditasi, yoga atau melukis. 7. Kembangkan sistem pendukung yang kuat. Cobalah untuk menjaga interaksi yang sehat dengan orang-orang yang membuat Anda merasa nyaman dengan diri sendiri dan hidup Anda. Jika saat ini Anda tidak memiliki banyak orang seperti itu, carilah mereka.
Anda dapat menghubungi orang baru dengan berbagai cara, baik di tempat kerja, di sekolah, di komunitas agama, melalui kerja sukarela atau di klub dan hobi tertentu. Keluarlah dari zona nyaman Anda dan berbicaralah dengan seseorang yang Anda temui setiap hari tetapi tidak terlalu Anda kenal.